Kisah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di masa jahiliyah. Sebelum cahaya Islam menyinari jazirah Arab, Mekkah adalah kota yang berdiri di atas kebanggaan suku, kekuatan, dan berhala. Di tengah masyarakat Quraisy yang keras itulah, hidup seorang lelaki bernama Umar bin Khattab. Umar bukan orang biasa. Ia tinggi besar, berwajah tegas, dan memiliki suara yang lantang. Langkahnya cepat, dan bila ia berbicara, orang-orang terdiam. Umar dikenal sebagai pendekar Quraisy, ahli gulat, penunggang kuda yang tangguh, serta piawai menggunakan pedang. Dalam pertemuan-pertemuan penting, sukunya, Bani Adi, sering mengutus Umar sebagai juru bicara dan penengah perselisihan antar kabilah. Di masa itu, hanya sedikit orang Arab yang bisa membaca dan menulis. Umar adalah salah satunya. Kecerdasannya membuatnya disegani, tetapi juga menjadikannya keras kepala dalam mempertahankan keyakinan nenek moyangnya. Bagi Umar, kehormatan Quraisy adalah segalanya. Ia memandang Islam sebagai ancaman besar. Agama baru itu dianggap memecah belah keluarga, menghina berhala-berhala, dan merusak tatanan yang telah dijaga turun-temurun. Setiap kali mendengar nama Muhammad SAW disebut, dada Umar bergejolak. Ia merasa dakwah Nabi telah menodai kehormatan kaumnya. Maka Umar berdiri di barisan paling depan untuk memusuhi Islam. Ia tidak ragu menggunakan kekerasan. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Umar termasuk orang yang paling ditakuti oleh kaum muslimin di Mekah. Ketika Umar berjalan menyusuri lorong-lorong kota, para pengikut Islam memilih bersembunyi. Bukan karena mereka lemah iman, tetapi karena Umar dikenal tak mengenal kompromi. Namun, di balik semua itu, Umar sebenarnya adalah pribadi yang jujur, tegas, dan mencintai kebenaran. Hanya saja, kebenaran itu ia pahami dengan cara yang keliru. Ia keras bukan karena kejam semata, tetapi karena ia yakin sedang membela yang benar. Dan justru sifat itulah yang kelak akan mengantarkannya pada hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih Umar karena kelembutannya, tetapi karena kekuatan hatinya. Kekuatan yang kelak akan diarahkan untuk membela Islam. Di saat kaum muslimin berdoa diam-diam agar Allah menguatkan agama ini, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar." Doa itu melayang ke langit, dan langit telah memilih Umar bin Khattab. Namun, Umar belum mengetahuinya. Saat itu, ia masih berdiri sebagai musuh paling keras Islam, tanpa menyadari bahwa langkah-langkahnya sedang diarahkan menuju takdir yang agung. Bab 2. Niat membunuh Rasulullah SAW. Hari itu, Mekkah terasa lebih panas dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk kota, Umar bin Khattab berdiri dengan wajah tegang. Dadanya bergemuruh oleh amarah yang telah lama ia pendam. Setiap kabar tentang Islam terasa seperti luka yang kembali dirobek. Dan hari itu, luka itu terasa tak tertahankan. Islam terus menyebar. Nama Muhammad SAW semakin sering disebut. Dan Quraisy, kaum yang ia bela tampak kehilangan wibawa. Bagi Umar, ini bukan sekedar perbedaan keyakinan. Ini adalah penghinaan terhadap kehormatan leluhur. Apa gunanya aku hidup, gumamnya, jika Muhammad terus memecah belah kaumku? Keputusan itu pun diambil. Umar melangkar menuju rumahnya, mengambil pedang lalu menggenggamnya erat. Bilahnya dingin, namun hatinya menyala. Di benaknya hanya ada satu tujuan, mengakhiri semuanya. "Aku akan membunuh Muhammad," katanya lantang dalam hati, agar Quraisy kembali bersatu. Langkahnya cepat menyusuri jalanan Mekkah. Setiap pijakan penuh tekad. Tak ada keraguan. Tak ada rasa takut. Ia merasa sedang menjalankan misi besar demi kaumnya. Namun di tengah jalan, takdir Allah mulai bekerja.
Umar berpapasan dengan seorang lelaki dari Quraisy. Lelaki itu melihat pedang di tangan Umar dan menangkap api kemarahan di matanya. "Kemana engkau hendak pergi, wahai Umar?" tanyanya. Umar menjawab tanpa basa-basi, "Aku hendak membunuh Muhammad." Lelaki itu terdiam sejenak. Ia tahu jika Umar telah berniat, tak mudah menghentikannya. Namun ia mencoba mengalihkan arah amarah itu. "Tidakkah engkau mengurus keluargamu sendiri terlebih dahulu?" katanya pelan. "Adikmu, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid telah mengikuti agama Muhammad." Kata-kata itu menghantam Umar lebih keras dari apapun. Adiknya, darahnya sendiri, telah meninggalkan agama leluhur. Amarah Umar meledak berkali lipat. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Pedang di tangannya semakin digenggam kuat. "Celaka mereka," serunya. Tanpa berkata apapun lagi, Umar berbalik arah. Langkah yang tadinya menuju Rasulullah SAW kini mengarah ke rumah adiknya sendiri. Amarahnya kini bukan hanya demi Quraisy, tetapi juga karena merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Di sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin Fatimah, adik yang aku lindungi sejak kecil, berani meninggalkan agama nenek moyangnya? Ia tidak tahu bahwa langkahnya hari itu sedang diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang yang ia niatkan untuk membunuh Rasulullah SAW akan menjadi saksi hancurnya kesombongan di dalam hatinya. Tanpa Umar sadari, hari itu bukan hari kematian Rasulullah SAW. Hari itu adalah hari matinya kekufuran dalam diri Umar bin Khattab. Dan semua itu akan bermula di sebuah rumah kecil milik adiknya sendiri. Bab 3. Peristiwa di rumah Fatimah binti Khattab. Langkah Umar bin Khattab berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu milik adiknya sendiri, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Pedang masih tergenggam di tangannya. Nafasnya berat. Amarahnya belum surut. Dari balik pintu, terdengar suara yang sangat pelan. Bukan suara percakapan biasa, melainkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Suara itu dibaca dengan hati-hati, seolah takut terdengar oleh dunia luar. Yang membacanya adalah Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi yang diam-diam mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Namun suara itu cukup untuk menusuk telinga Umar. "Suara apa itu?" bentaknya sambil mengetuk pintu keras. Di dalam rumah, suasana mendadak sunyi. Khabbab segera bersembunyi. Lembaran Al-Quran disembunyikan secepat mungkin. Pintu dibuka. Belum sempat Fatimah berkata apa-apa, Umar sudah masuk dengan langkah kasar. Matanya menyapu ruangan. "Apa yang aku dengar tadi?" tanyanya dengan suara menggelegar. Sa'id bin Zaid mencoba menjawab dengan tenang. Namun Umar tidak memberi kesempatan. Ia memukul Sa'id hingga terjatuh. Fatimah berteriak dan berusaha melindungi suaminya. Namun tangan Umar terayun tanpa kendali. Fatimah pun terkena pukulan itu. Darah mengalir dari wajahnya. Sejenak, rumah itu sunyi. Umar terdiam. Ia menatap wajah adiknya. Wajah yang ia kenal sejak kecil, kini berlumuran darah karena tangannya sendiri. Namun Fatimah tidak menangis. Ia berdiri, menahan sakit, menatap kakaknya dengan tatapan yang belum pernah Umar lihat sebelumnya. Tatapan iman. Dengan suara bergetar namun penuh keteguhan, Fatimah berkata, "Wahai Umar, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan apapun yang engkau mau. Kami tidak akan meninggalkan Islam." Kata-kata itu menghantam hati Umar. Bukan teriakan, bukan perlawanan, tetapi keyakinan yang kokoh dari seorang perempuan yang terluka, namun tidak takut. Untuk pertama kalinya, amarah Umar runtuh. Pedang di tangannya terasa berat. Dadanya sesak. Pandangan matanya jatuh pada darah yang mengalir di wajah adiknya.
Dengan suara yang melemah, Umar berkata, "Berikan kepadaku apa yang kalian baca tadi." Fatimah ragu. Ia tahu betul sifat kakaknya. "Kau masih dalam keadaan najis karena kemusyrikan. Bersihkan dirimu terlebih dahulu, barulah kau boleh menyentuhnya." Umar mengangguk. Ia keluar, bersih diri, lalu kembali dengan wajah yang berbeda. Bukan lagi wajah penuh amarah, tetapi wajah orang yang sedang mencari kebenaran. Fatimah pun mengeluarkan lembaran yang tadi disembunyikan. Umar membacanya perlahan. Dan tanpa ia sadari, ayat-ayat itu sedang membuka pintu hatinya. Pintu yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Rumah kecil itu yang awalnya menjadi tempat ledakan amarah, akan berubah menjadi tempat turunnya hidayah. Dan Umar bin Khattab, musuh paling keras Islam, sedang berdiri di ambang perubahan terbesar dalam hidupnya. Bab 4. Ayat Toha yang mengguncang hati. Umar bin Khattab duduk di dalam rumah itu dengan tubuh yang masih tegang, namun hati yang mulai goyah. Di hadapannya terletak beberapa lembar tulisan, bukan syair, bukan pula petuah manusia. Itu adalah kalam Allah. Tangannya yang biasanya kokoh kini bergetar saat menyentuh lembaran itu. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membaca. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka. Ayat pertama saja sudah membuat Umar terdiam. Kalimat itu tidak mengancam, tidak memaki, tidak pula memaksa. Justru terasa menenangkan. Umar melanjutkan bacaan dengan suara pelan, seolah takut mengganggu makna yang sedang turun ke dalam hatinya, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia mengira Islam datang untuk menghancurkan. Namun ayat ini berkata sebaliknya. Islam datang bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk menyelamatkan. Umar terus membaca tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang kekuasaan yang tak terbatas. Setiap kata terasa hidup, bukan seperti ucapan manusia, bukan pula seperti syair yang biasa ia dengar di pasar-pasar Mekah. Hatinya yang keras mulai atak. Untuk pertama kalinya, Umar merasakan takut yang berbeda. Bukan takut kepada manusia, tetapi takut kepada kebenaran yang sedang berdiri di hadapannya. Air mata mengalir di pipinya. Ia, Umar bin Khattab, lelaki yang ditakuti Quraisy, kini menangis karena beberapa ayat. Ia berhenti membaca, lalu berbisik. Betapa indah dan mulianya kalam ini. Ini bukan perkataan manusia. Pada saat itulah, Khobab bin Al-Arat keluar dari persembunyiannya. Wajahnya penuh harap. Ia berkata pelan, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap engkaulah orang yang didoakan Rasulullah SAW. Beliau berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Mendengar itu, tubuh Umar bergetar. Ia berdiri. Suara yang keluar dari lisannya kini bukan lagi suara kemarahan, melainkan suara orang yang baru saja menemukan cahaya. "Di mana Muhammad sekarang?" tanyanya. Tak ada lagi kebencian dalam pertanyaan itu. Yang ada hanyalah kerinduan akan kebenaran. Khobab menjawab, "Di Darul Arkam, di Bukit Safa." Umar mengambil pedangnya, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menjaga dirinya di jalan menuju hidayah. Ia melangkah keluar dari rumah itu sebagai orang yang berbeda. Rumah kecil itu telah menjadi saksi. Ayat-ayat Al-Quran mampu menundukkan hati paling keras sekalipun. Dan Umar bin Khattab kini sedang menuju takdir barunya. Sebuah pertemuan yang akan mengubah sejarah Islam untuk selamanya. Bab 5. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Langkah Umar bin Khattab menuju Darul Arkam terasa berat namun mantap. Pedang masih tergantung di pinggangnya, bukan lagi sebagai simbol ancaman, melainkan saksi bahwa ia datang dengan kejujuran penuh. Di dalam Darul Arkam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul bersama para sahabat. Tempat itu sunyi, penuh kewaspadaan. Kaum muslimin hidup dalam tekanan dan ancaman. Dan kini, orang yang paling mereka takuti sedang berdiri di depan pintu. Ketukan keras terdengar. Para sahabat saling berpandangan. Wajah-wajah pucat. Nama Umar disebut dengan suara bergetar. "Ya Rasulullah, itu Umar bin Khattab." Beberapa sahabat bangkit, bersiap melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Dengan wajah penuh keyakinan, beliau bersabda, "Bukakan pintu untuknya." Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri di dekat pintu, siap jika terjadi apa-apa. Pintu pun dibuka. Umar masuk. Ruangan seketika hening. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, mendekati Umar, lalu memegang bajunya dengan tegas. Dengan pandangan yang menembus hati, beliau bersabda, "Wahai Umar, apa yang membuatmu datang kemari?" Umar menundukkan kepala. Suara yang keluar dari lisannya bukan lagi suara angkuh yang dahulu, melainkan suara yang bergetar karena kebenaran. "Wahai Rasulullah," katanya, "aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Hening sejenak, lalu Umar mengucapkan kalimat yang mengguncangkan langit dan bumi. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Sekejap, Darul Arkam dipenuhi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangisan haru pecah di antara para sahabat. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkabul hari itu. Islam tidak hanya mendapatkan seorang pengikut, tetapi mendapatkan kekuatan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, senyum yang penuh syukur. Beliau pun mendoakan Umar dan memeluknya. Sejak hari itu, Umar bin Khattab bukan lagi musuh Islam. Ia adalah perisai umat. Umar berkata dengan tegas, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" "Benar," jawab Nabi. "Mengapa kita bersembunyi?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin keluar menuju Ka'bah. 2 barisan terbentuk, satu dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib, satu lagi dipimpin Umar bin Khattab. Untuk pertama kalinya, kaum muslimin sholat secara terbuka di hadapan Quraisy. Sejak hari itu, rasa takut mulai berganti. Bukan kaum muslimin yang gemetar, tetapi kebatilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi Umar gelar mulia, Al-Faruq, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab, yang pernah berangkat dengan niat membunuh Rasulullah, kini berdiri sebagai pembela Islam yang paling tegas. Hari itu, sejarah berubah, dan cahaya Islam bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bab 6. Umar membela Islam secara terbuka. Masuk Islamnya Umar bin Khattab bukanlah peristiwa yang tersembunyi. Ia tidak beriman, lalu bersembunyi. Ia tidak bersyahadat, lalu menunduk takut. Umar adalah Umar, dan kebenaran menurutnya harus berdiri tegak. Setelah memeluk Islam, Umar berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" "Benar," jawab Nabi. "Mengapa kita menyembunyikan agama kita?" Pertanyaan itu bukan bentuk pembangkangan, melainkan lahir dari iman yang menyala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin keluar secara terbuka. Hari itu, Mekah menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaum muslimin membentuk 2 barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Langkah mereka mantap, kepala tegak, hati penuh tawakal. Mereka berjalan menuju Ka'bah bukan sebagai kaum tertindas,
tetapi sebagai pemilik kebenaran. Orang-orang Quraisy terdiam. Mereka mengenal Umar. Mereka tahu keberaniannya. Dan kini Umar berdiri di barisan Islam. Tak seorang pun berani menghalangi. Di hadapan Ka'bah, kaum muslimin sholat dengan terbuka. Tak ada lagi sembunyi-sembunyi. Tak ada lagi rasa takut. Sejak hari itu, Islam memiliki perisai hidup. Umar berdiri di depan kaum muslimin yang lemah. Jika ada yang disakiti, Umar yang pertama maju. Jika ada yang dizolimi, Umar yang pertama membela. Ia mendatangi para pemuka Quraisy satu persatu dan berkata dengan lantang, "Aku telah masuk Islam. Barang siapa ingin ibunya menangis, anaknya yatim, dan istrinya menjanda, silahkan menghalangiku." Tak satu pun maju. Bukan karena Umar kejam, tetapi karena kebenaran berdiri di belakangnya. Sejak itu, kaum muslimin mulai merasakan nafas lega. Tekanan masih ada, namun rasa takut mulai sirna. Umar bin Khattab telah menjadi tembok kokoh bagi Islam. Ia menggunakan seluruh kekuatan yang dulu dipakai untuk memusuhi Islam, kini untuk menjaganya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perubahan itu dengan penuh syukur. Islam yang dahulu berjalan tertatih, kini melangkah dengan keyakinan. Hari demi hari, pengaruh Islam semakin kuat. Dan Umar bin Khattab, lelaki yang dulu membuat kaum muslimin bersembunyi, kini menjadi alasan mereka berani berdiri di hadapan dunia. Bab 7. Umar bin Khattab bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari Umar bin Khattab memeluk Islam, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia bukan hanya seorang muslim, tetapi menjadi penopang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap kesempatan, Umar berada di dekat Nabi, di saat senang dan susah, di masa damai maupun medan jihad. Umar dikenal sebagai sahabat yang jujur dan tegas. Jika ia berbicara, bukan karena emosi, melainkan karena cinta pada kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai Umar, bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena ketulusan dan kejernihan hatinya. Seringkali ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, pendapat Umar muncul dengan ketegasan yang khas, dan tak jarang wahyu turun membenarkan pendapatnya. Ketika kaum muslimin membahas tawanan perang Badar, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah para pemimpin kekafiran." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menguatkan ketegasan itu. Ketika Umar mengusulkan agar istri-istri Nabi berhijab, wahyu pun turun membenarkannya. Bahkan tentang maqam Ibrahim, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika tempat ini dijadikan tempat sholat." Tak lama kemudian, ayat Allah turun sesuai dengan ucapannya. Rasulullah pun bersabda, "Sungguh, Allah menjadikan kebenaran di lisan dan hati Umar." Umar bukan orang yang lembut dalam kata-kata, namun hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Ia sering menangis dalam sholat, sering memohon ampun, dan selalu khawatir jika amalnya belum diterima. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat setan lari dari jalan yang dilalui Umar. Bukan karena Umar menakutkan, tetapi karena iman yang kokoh di dalam dirinya." Umar mencintai Rasulullah dengan cinta yang tulus. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Belum sempurna imanmu, wahai Umar, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu." Umar terdiam sejenak, lalu berkata, "Sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda,
Sekarang, wahai Umar. Di medan perang, Umar berdiri di garis depan. Di waktu damai, ia menjaga hukum Allah. Di rumah Rasulullah, ia adalah murid yang penuh adab. Umar belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, melainkan pada ketaatan. Bersama Rasulullah, Umar ditempa. Kerasnya dilunakkan, tegasnya diarahkan, kuatnya dimuliakan. Dan dari tangan Rasulullah, lahirlah Umar bin Khattab yang kelak akan menjadi pemimpin adil yang mengguncangkan dunia. Bab 8. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Waktu terus berjalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan duka yang sangat dalam bagi umat Islam. Kepemimpinan umat pun dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Abu Bakar, Umar adalah tangan kanan yang setia, tegas dalam kebenaran, lembut dalam ketaatan. Namun ketika Abu Bakar jatuh sakit dan merasakan ajalnya semakin dekat, ia memikirkan satu hal terpenting: siapa yang akan memimpin umat ini setelahnya? Abu Bakar mengenal Umar. Ia tahu kerasnya Umar. Namun, ia juga tahu takutnya Umar kepada Allah. Maka setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Ketika keputusan itu diumumkan, sebagian orang khawatir. Umar keras, kata mereka. Bagaimana jika ia menjadi pemimpin? Namun, Abu Bakar menjawab dengan penuh keyakinan. Ketahuilah, kekerasannya akan luluh ketika ia memikul amanah. Dan benar, saat Umar menerima amanah itu, tubuhnya gemetar. Ia berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkata dengan suara yang penuh ketakutan. Wahai manusia, aku telah dipilih untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskanlah aku. Itu bukan pidato penguasa, melainkan pengakuan seorang hamba. Sejak hari itu, Umar bin Khattab hidup dengan satu beban besar, takut akan hisab di hadapan Allah. Ia tidak berubah menjadi raja. Ia tetap sederhana. Pakaiannya bertambal, tidurnya di atas tikar kasar, makanannya sama dengan rakyatnya. Namun di balik kesederhanaan itu, Umar memimpin sebuah kekaisaran yang terus meluas. Di masanya, Persia runtuh, wilayah Romawi Timur terbuka, Islam menyebar ke Syam, Irak, Mesir. Namun Umar tidak mabuk kemenangan. Ia membagi wilayah dengan sistem yang rapi, menunjuk gubernur yang amanah, mencatat harta pejabat agar tak ada yang berkhianat. Ia berpatroli di malam hari bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk memastikan tak ada rakyat yang terabaikan. Suatu malam, Umar memikul gandum di punggungnya sendiri untuk seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Ketika diminta bantuan, ia berkata, "Apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat?" Umar tidak ingin menjadi pemimpin yang dipuji di dunia, tetapi ingin selamat di akhirat. Ia berkata, "Seandainya seekor keledai tersandung di Irak, aku takut Allah akan bertanya, 'Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?'" Inilah Umar bin Khattab, pemimpin yang takut pada keadilan Allah sebelum rakyatnya takut kepadanya. Dan di bawah kepemimpinannya, keadilan bukan hanya janji, tetapi cara hidup. Bab 9. Keadilan Umar bin Khattab yang melegenda. Jika ada satu kata yang paling melekat pada nama Umar bin Khattab, maka kata itu adalah keadilan. Di masa kepemimpinannya, Umar tidak hanya memerintah wilayah yang luas, tetapi juga menjaga hati manusia dengan hukum Allah. Bagi Umar, kekuasaan bukan kehormatan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Ia memulai semuanya dari dirinya sendiri. Pakaiannya bertambal, makanannya sederhana, tak ada penjagaan berlebihan. Ia ingin rakyat tahu, pemimpin mereka hidup seperti mereka. Suatu hari,
seorang gubernur datang dengan pakaian mewah. Umar menatapnya lama, lalu bertanya, "Dari mana semua ini?" Harta itu dihitung, dan kelebihan yang tak wajar dikembalikan ke Baitul Mal. Tak ada kompromi, tak ada perlakuan istimewa, bahkan kepada keluarganya sendiri. Suatu ketika, putra Umar terlibat pelanggaran. Umar menjatuhkan hukuman tanpa keringanan. Ia berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan merdeka?" Kalimat itu bukan sekedar ucapan, tetapi prinsip hidup. Dalam satu peristiwa terkenal, seorang rakyat Mesir mengadu kepada Umar. Ia dizolimi oleh anak gubernur Mesir. Umar memanggil sang gubernur dan anaknya. Ia memberikan cambuk kepada rakyat itu dan berkata, "Balaslah." Setelah itu Umar menoleh kepada sang gubernur dan berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka?" Keadilan ditegakkan tanpa melihat jabatan. Di malam hari, Umar sering keluar sendirian. Ia mendengarkan suara rakyat tanpa mereka tahu siapa dirinya. Ia menangis saat mendengar kelaparan. Ia memikul gandum dengan tangannya sendiri. Ia memasak untuk rakyatnya, bukan karena pencitraan, tetapi karena takut akan hisab. Umar pernah berkata, "Aku tidak mengirim pejabat untuk memukul rakyat, tetapi untuk mengajarkan agama dan menegakkan keadilan." Ia menulis surat kepada para gubernurnya. "Jika rakyat mengadu kepadamu, dengarkanlah mereka. Jika engkau berbuat zolim, aku akan menjadi musuhmu." Karena keadilan itulah, di masa Umar, orang bisa tidur di bawah pohon tanpa rasa takut. Negeri-negeri yang ditaklukkan tidak memberontak, karena mereka merasakan keadilan Islam. Umar bin Khattab telah wafat berabad-abad lalu. Namun hingga hari ini, namanya masih disebut sebagai simbol keadilan. Karena keadilan yang lahir dari iman tidak pernah mati. Bab 10. Syahidnya Umar bin Khattab. Fajar belum sepenuhnya menyingsing di Madinah. Udara masih dingin, dan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dipenuhi oleh langkah-langkah kaum muslimin yang bersiap menunaikan salat subuh. Di antara mereka berdiri Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin, pemimpin yang adil, dan hamba Allah yang paling takut kepadanya. Umar maju ke depan, mengangkat tangan dan bertakbir. Allahu Akbar. Salat pun dimulai. Namun di barisan belakang berdiri seorang lelaki bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak Persia yang menyimpan dendam. Di tangannya tersembunyi sebuah belati bermata dua. Ketika Umar sedang ruku, lelaki itu maju mendekat, dan dalam sekejap belati itu menghunjam tubuh Umar. 1 tikaman, 2 tikaman, 3 tikaman. Umar tersungkur. Darah mengalir membasahi lantai masjid. Kaum muslimin gempar. Salat terhenti. Teriakan terdengar. Namun Umar dalam luka parahnya masih memikirkan umat. Ia berkata dengan suara lemah, "Teruskan salat kalian." Ia menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menyempurnakan salat sebagai imam. Umar diangkat dan dibawa ke rumahnya. Saat darah terus mengalir, Umar sadar bahwa ajalnya telah dekat. Namun yang ada di lisannya bukan keluhan, melainkan zikir dan doa. Ia bertanya, "Siapa yang menikamku?" Ketika diberitahu bahwa pelakunya adalah seorang Majusi, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim." Umar lalu memikirkan satu hal terakhir, hisab di hadapan Allah. Ia berkata, "Andai seluruh emas dunia ini milikku, akan kutebus untuk menyelamatkan diriku dari azab Allah." Ia meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anha. Aisyah menangis lalu berkata,
Aku izinkan." Umar menangis, bukan karena takut mati, tetapi karena takut belum cukup amalnya. Beberapa hari kemudian, Umar bin Khattab wafat. Ia wafat sebagai syahid. Umat Islam kehilangan pemimpin besar, namun langit menyambut seorang hamba yang jujur. Umar bin Khattab yang dahulu keras di masa jahiliyah, yang ditundukkan oleh Al-Quran, yang hidup dalam keadilan, dan yang wafat dalam sholat. Ia pergi meninggalkan dunia, namun jejak keadilannya tetap hidup hingga hari ini. Penutup. Kisah Umar bin Khattab mengajarkan kita, kekuatan sejati lahir dari iman. Kepemimpinan adalah amanah, bukan kemewahan. Keadilan adalah warisan abadi. Akhir yang indah adalah tujuan setiap mukmin. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.